Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di sepanjang bulan Maret 2025 ini ya. Nah, di sini nanti kita akan lihat seperti biasa bagaimana energinya kamu ke dia dan bagaimana energinya dia ke kamu. Tapi sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja dan tidak menutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik langsung aja Mari mulai. Ini gambaran hubungan kalian. Oke, ini tadi dia keluar dengan begitu aja. Pasti ada itu artinya. Di sini, kemudian di sini oh gitu, ya. Kemudian ada di situ, iya. Oke. Oh gitu ya. Kemudian sabar ya sebentar ya, Mari lagi mau coba tebaran baru ini. Memang sebenarnya mau coba tebaran baru juga ini. Oke ya, nah jadi kalau Mari lihat gini ya, ini kan hubungannya tadinya sempet ya, kok kayaknya lumayan intens, lumayan deket banget gitu ya. Adalah di situ tuh momen-momen bahagia di situ ya. Nah, tetapi kemudian ketika sudah menjalani sekian waktu ini, baru nih mulai di situ tuh kelihatan kok kayak hubungan ini tuh menyedihkan untuk dijalani gitu ya. Ini tuh nampaknya si pasangan kamu ya Aquarius kayak ngerasa bahwa hubungan ini tuh terlalu menyedihkan untuk dia jalani. Jadi rasa-rasanya dia itu tuh kayak yang banyak kosongnya gitu loh, banyak ngerasa kosong gitu ya. Jadi misalnya ketemu sama kamu, suasananya itu tuh kok nggak asik ya, komunikasinya ya, topik pembicaraannya kok gitu-gitu aja ya gitu loh ya. Kemudian di sana itu tuh ya kehilangan semaraknya gitu ya, kehilangan rasa dicintai, oke? Kehilangan rasa dicintai, kehilangan rasa disayangin gitu loh. Jadi kayak hampa. Seseorang ini tuh bisa kayak ngerasa hampa dan dia kayak ngerasa bahwa kamu ini tuh kenapa sih nggak paham-paham Aquarius gitu. Kamu nggak ngerti, aku nih udah spare waktu nih, aku udah kasih waktu ya sama kamu untuk kamu sadar pada kebutuhannya aku, tapi kamu malah yang semakin dikasih waktu semakin tidak mengerti gitu. Kamu bukan yang tidak baik ya Aquarius di matanya dia, kamu baik-baik gitu loh ya, adalah kontribusinya kamu dalam hidupnya dia tahu itu. Cuman apa yang kamu beri itu tuh dia rasa kok sepertinya seperti kurang gitu loh. Ya, seperti kurang di sana ya. Jadi ada perubahan dari dalam dirimu, sikap lakunya kamu yang dirasa si pasangannya kamu ini tuh perubahan yang bukan ke arah yang lebih oke, tetapi ke arah yang lebih ndak bikin dia nyaman gitu loh. Ya di sana. Jadi nampaknya juga kayak pesonanya kamu itu tuh bisa udah redup gitu aja ya. Udah redup pesonanya kamu di matanya si dia. Ini terutama kalau hubungannya masih seumur jagung ya. Hitungan bulan-bulan ya. Hitungan 3 bulan kah, 5 bulan kah, 7 bulan, 8 bulan, 10 bulan gitu ya. Secepat itu Mari lihat memang redup ya. Redup daya tariknya kamu di matanya si dia. Gitu, tidak dapat dia lagi sensasi dalam relationship ini gitu, udah kayak monoton gitu ya. Kamu mungkin memang sibuk gitu ya dalam
Dan ini bisa dianya itu tuh agak-agak melo gitu loh ya, seolah-olah kayak kamu itu tuh lebih mentingin pekerjaannya kamu aja, kamu lebih mentingin orang lain, temanmu kah, anakmu kah, orang tuamu kah, kekasihmu yang lain kah. Gitu ya. Bisa aja, bisa aja. Itu. Jadi kok dia itu tuh dibiarkan hanya menunggu, menanti gitu ya. Kayak seseorang ini tuh bisa aja ngerasa dia harus ikut antrian ini untuk mendapatkan atensinya kamu. Gitu ya. Dan dia mungkin ngelihat kanan kirinya dia, alah, ini orang kok romantis betul dengan pasangannya. Aku kok nggak dapet ya perlakuan kayak gitu dari Aquarius. Situ ya, aku kok nggak bisa ya punya pengalaman yang demikian. Kan katanya kalau hubungan pernikahan atau hubungan pacaran katanya indah, kok aku nggak ngerasain itu ya. Situasinya gitu-gitu terus kok gitu ya, dan bahkan makin memburuk nih di sana. Jadi kayak kehadirannya kamu dalam hidupnya seseorang ini tuh dia lihat sangat amat minim gitu ya, kehadirannya kamu Aquarius situ. Jadi seperti jangan-jangan kamu tuh ngerjain dia. Ada itu pikiran seseorang ini, padahal dia ini tuh sesungguhnya sayang ya sama kamu. Kalau mari lihat ya, ada ini perasaan sayangnya, ada ini berbunga-bunga cintanya. Cuman ya gitulah, bunga-bunga cintanya itu tuh agak cepet padam gitu ya. Agak cepat padam karena tidak mendapatkan feedback balik dari kamunya gitu. Seolah-olah kayak dia seperti pengemis cinta itu ya, sengaja kamu membuat dia untuk memohon-mohon sama kamu tuh ya. Dan dia ngelihat, ini nggak benar nih, mestinya jangan seperti ini nih itu ya. Mestinya kamu bisa itu tuh lebih hadir lagi secara utuh dengan banyak hal yang bisa kamu bawa dalam hubungan kalian, percakapan yang berbeda-beda ya topiknya ya, sering jalan-jalannya, sering jumpanya. Ketemunya bukan hanya ketemu jumpa terus kamu sibuk dengan handphonenya kamu, dengan laptopnya kamu, membicarakan tentang hari-harimu saja, membicarakan tentang tetanggamu, tentang anak, tentang sianu, tentang sianu. Tapi di situ tuh ada TikToknya. Kamu juga kayak yang peduli ya untuk mendengarkan kabarnya dia seperti apa, pencapaiannya dia kayak gimana hari ini, gitu ya. Dia butuh didengarkan juga oleh kamu, gitu loh, dipuji oleh kamu, gitu ya. Ada TikToknya dua arah, gitu. Bukan hanya dia porsinya sabar aja gitu ya, dengerin kamu ceritain siapa gitu. Ya, ini tuh perjumpaannya tentang menikmati momen kalian berdua. Gitu ya, momen ketika kalian sedang berdua tanpa ada urusan pekerjaan, tanpa ada urusan tetangga, tanpa ada urusan anak, tanpa ada urusan ya kayak saling gombal gitu ya. Saling iyalah memuji, memuja. Gitu loh. Romantis gimana itu kalau ceritanya hubungan romantis? Di situ ya. Dan menurut seseorang ini tuh bisa aja untuk saat sekarang Aquarius memang kamunya juga lagi tertarik gitu ya pada hal lain, tidak lagi tentang relationship-nya kalian. Jadi kayaknya dia bisa ngerasa disisihkan oleh kamu. Gitu ya. Dia merasa disisihkan oleh kamu. Itu padahal menurut dia mah dia sudah kayak coba ya ngasih tahu sama kamu tentang seperti apa yang dia inginkan hubungan kalian ini. Tapi mungkin menurutmu kamu udah paham, tetapi menurut dia ya belum gitu ya di sana. Dan kayaknya isu yang dipegang oleh si ya yang bebeknya kamu ini tentang hubungan kalian ini bukan isu tambahan-tambahan baru ya, tetapi isu yang memang sudah ada dari
beberapa saat kalian mengawali relationship ini. Gitu ya. Dan mestinya kamu sudah tahu, kata dia. Cuman kok kamu nggak paham-paham juga. Seperti itu. Ya. Jadi Kak, pasangannya kamu nanti di bulan Maret ini, ya, dia tuh iya ya, kalau ngejalanin kayak gini terus hidup aku mah pasti aku jadinya tidak bahagia nih, gitu ya. Gini-gini aja, hanya pasrah-pasrah aja, ngikutin aja mainnya kamu, ya. Menerima aja situasi hubungan yang seperti ini dengan kamu. Dia bisa itu tuh kayak yang, wah anyep banget hidupnya aku, gitu ya. Sia-sia nih nanti. Apalagi kalau dia usianya muda, hubungan kalian ceritanya masih pacaran, gitu ya. Di situ tuh dia udah akan kepikiran itu ya. Mulai nanti dia kepikiran, udah deh, aku coba aja lah melihat peluang lain dalam hubungan ini. Gitu ya. Mulai dia itu tuh mau belajar. Ini masih belajar ini loh ya, masih bisa dicegah karena belum ada tindakan. Mulai dia mau belajar gitu lah ya, untuk membiasakan diri tidak tanpa kamu. Kalaupun dia mau menerima kondisi dan keadaan kalian, itu tuh penerimaan untuk melepaskan. Gitu ya, untuk melepaskan kamu. Bukan penerimaan untuk dia bisa ikhlas, sabar, jalan terus sama kamu. Enggak. Tapi dia terima, iya aku memang kurang nih, kurang bahagia nih, ya udah deh, aku cari aja lah yang kira-kiranya bisa ngebahagiain aku, gitu nanti dia pikirannya. Tapi ini masih pikiran lo ya, masih pikiran. Kalaupun di situ tuh ada langkah mau ninggalin kamu, itu tuh masih langkah step kecil aja. Misalnya kayak gimana, berdandan, bersolek, atau mungkin ya mulai rajin upload status untuk menarik atensi ya, atensi cowok-cowok, atensi cewek-cewek. Gitu. Mulai lebih ramah kepada lawan jenis di sana ya. Atau di situ tuh kalau ini ceritanya udah rumah tangga kan, mau ninggalin kamu udah pasti tidak ya. Kalau dalam rumah tangga ya, catatannya kalau rumah tangga. Kalau pacaran meninggalin kamu ada. Kalau rumah tangga belum ceritanya itu tuh mau ceraikan aja lah ini Aquarius. Enggak lah. Enggak ya. Tetapi lebih ya aku cari aja lah bahagianya aku. Seperti apa? Nyari hobi. Nah itu bisa tuh. Nyari hobi baru. Kesenangan baru. Gitu ya. Mulai masuk ke gym misalnya. Nge-gym. Mulai ikut kursus masak-masak misalnya. Atau mulai rajin scroll-scroll tok-tok gitu ya. Encup gitu, aktif di sosial media misalnya. Mulai tuh apa yang bikin bahagia, namanya manusia ya. Manusia kan ingin cari, ingin mengejar, ingin merasakan sensasi bahagia itu. Yaitu dia dengan sisi kemanusiaannya ya lagi mengusahakan itu di sana ya. Kalau kamu ngelihat seseorang ini tuh ya, pasangannya kamu ini, rasa-rasanya dia agak, moodnya agak swing. Ya, misalnya dia agak lebih sering cerewet sama kamu. Atau justru dia bisa aja agak lebih pendiam ini. Gitu ya, agak lebih tertutup dia. Gitu ya. Tiba-tiba dianya kamu lihat kok nangis. Atau tiba-tiba kamu ngelihat dianya itu tuh kok kayak orang resah, gelisah. Gitu ya. Itu tuh hanya terekspresikan, memproyeksikan ya, memproyeksikan apa sih yang sebenarnya sedang dia alami gitu. Dan memang nanti sikapnya dia yang seperti ini bikin kamu jengkel ini, mari lihat ya, kamu jengkel. Sepertinya kamu bisa agak-agak kurang paham gitu ya kondisinya hubungan kalian. Sangkanya kamu bisa aja hubungan ini dalam keadaan yang sudah baik-baik aja gitu loh. Padahal sebenarnya ya mungkin kamu baik-baik aja ngejalaninnya, tapi si pasanganmu enggak gitu. Ya, si pasanganmu tidak. Memang kan model komunikasi kalian juga rasa-rasanya agak kurang oke ya. Bisa sering berjumpa,
Atau ya memang karena satu rumah, sebab karena ini ceritanya udah rumah tangga gitu kan. Tapi komunikasi antar kekasih gitu ya, nampaknya kurang ya. Komunikasi antar partner asmara nampaknya kurang. Situ ya, sangka-sangka kalau udah buat perut dia kenyang ya, dengan cara traktir dia di resto favoritnya dia, kamu ngerasa ya dia udah cukup gitu ya. Sembari dia makan, sembari kamu main game, sembari kamu balas teks chattingannya siapa gitu ya, sangkanya kamu itu boleh gitu ya, bisa, wajar gitu. Tapi ya dia juga pengen gitu ya, ketika lagi menyantap hidangan ini ya ada adegan suap-suapannya mungkin. Kamu mungkin menatap dia dengan dalam, aku cinta kamu sayang, nah gitu ya, dia ingin itu, betul lah. Apalagi nih, ini kan sisi anak-anaknya masih kuat ini ya, sisi anak-anaknya gitu ya. Dia mau kamu bercandain dia, tapi jangan dibercandain ngebully ya, enggak, ngecandain apalah gitu ya, yang memancing tertawa bersama tanpa harus menyakiti gitu ya. Nah, kalau kamu mari lihat, kamu ngerasa ya sebenarnya hubungan kayak ini tuh mudah ya untuk kamu jalani ya gitu. Mudah untuk kamu jalani. Walaupun ya ada pasti ya, kamu juga menghitung effortnya kamu ya. Cuman kalau dibilang repot bersama dengan dia, nampaknya dari energi kamu mari lihat enggak sebegitu repotnya ya, enggak sebegitu sulitnya gitu ya. Tapi kamu pun di sini tuh mari lihat hubungan kalian yang kurang mesra kayak gini ya, jangan-jangan sebab karena kamu juga kurang paham gitu ya, ngejalanin hubungan rumah tangga, ngejalanin hubungan pacaran. Kamu juga knowledge-nya belum banyak gitu ya. Data-data dalam pikiranmu, apa sih yang membuat pria merasa nyaman atau membuat wanita merasa bahagia? Gimana sih isinya rumah tangga itu ya. Belum mengerti, itu ajanya ini ya, belum banyak pengalamannya. Pengalaman membangun hubungan yang sungguh-sungguh loh ya. Kalau pengalaman asmara sebatas asmara bisa aja udah jijer, udah banyak gitu ya. Kalau dikumpulin tropinya kamu bisa aja sudah sekian, secara kalian Aquarius kan. Gampang bosan gitu kan. Tapi ya kalau yang beneran serius itu tuh belum. Kalaupun ada sempat peristiwa yang bikin kamu patah hati, tapi jangan-jangan peristiwa itu tuh belum kamu hikmati, belum kamu breakdown. Apa sih? Kenapa sih hubungannya aku sama si yang mantan yang itu bisa gagal? Belum di breakdown gitu ya. Nah jadi ya dengan apa adanya, dengan polosnya kamu masuk ke relationship ini gitu ya. Ya udah, berarti ya wajar gitu ya, wajar ada bumbu yang kurang gitu loh dari kamunya, ada bumbu yang kurang dari kamunya. Ini mah biasanya ini kayak gini ya, karena kan nggak ada lah orang kan tiba-tiba brojol udah tahu aja gitu ya cara ngejalanin hubungan yang baik, yang bener, bikin keharmonisan, kan nggak ada. Oek-oek kita bayi ya kan, semua kita perlu belajar jalan, belajar ngomong, belajar lari, belajar gini, belajar gitu kan. Ya wajar sih kayak gini. Jadi ya memang kalau mari lihat meninggalkan dia, kamu pun masih nggak mau ya. Andaikan memang kamu kayak ngerasa, buruk banget sudah ini relationship. Tapi sesungguhnya sih nggak mungkin kamu nganggap buruk. Nah jadi kamu itu tuh bisa akhirnya kayak ngerasa depresi lah gitu ya. Lumayan tertekan juga kamu ini tentang hubungan kalian. Sebab kamu kan ingin hubungan ini tuh berhasil. Kamu kan ingin hubungan itu sukses. Gitu kan. Nah tapi kamu ngelihat nanti si pasanganmu kok ini cemberut. Ini kok lebih banyak diam. Diajak ketemu kok nolak. Itu ya, chattingan dari dia kok sudah jarang.
gitu ya, atau balas chattingan kamu kok kelihatan lebih lama daripada yang biasanya. Biasanya maksimal setengah jam dia udah bales. Lah ini nunggu 2 jam baru dia bales. Nanti kamu resah di situ, Mari lihat ya. Depresi mungkin enggak lah ya, terlalu ekstrim bahasanya. Ih, Cici Mari ini berlebihan. Agak-agak bingung, stres kamu. Ngapain ini orang? Ngapain ini orang? Gitu nanti kamunya. Cukup menyita perhatian kamu nanti gerak-gerik sikap laku si bebek sayangnya kamu ini. Gitu ya. Kamu ingin keadaan ini tuh segera berubah. Nah, itu salah satu yang bikin nanti kamu agak-agak stres-stres gimana gitu ya. Kamu ingin dia kembali sikapnya seperti biasa, ketawa-ketawa lagi sama kamu, cepet lagi jawab chatting kamu, rajin lagi nelfon kamu, nggak mengelak lagi kalau kamu ajak jumpa. Kamu ingin keadaan seperti itu tuh bisa terjadi lagi, gitu ya. Nah, karena ingin cepet, nah di situ nanti kamu jadinya agak-agak stres-stres gimana gitu. Tuh, ya baik-baik aja lah ya bangun hubungan. Hubungan ini tuh bisa kok, bisa banget kok dibenahin gitu ya. Ini hal-hal kecil aja ini. Ya, hal-hal simple aja ini dalam relationship ya. Cuman ya memang butuh perhatian lah. Kiranya kalau kita itu tuh membangun baiknya kalau kita itu tuh memang membangun relationship, memang ada kepedulian ya, ada kepedulian di sana. Bukan hanya sebatas punya judul ya, punya judul pacaran, punya judul menikah, sudah menikah gitu ya. Tapi butuh maintenance. Maintenance. Itu ya. Itu tuh yang perlu. Ya, itu tuh yang perlu dilakukan di sini. Gitu loh. Oke? Baik. Sekarang Mari akan tarik koin untuk nyari tahu apakah bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Nah, koin ini berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia ya, Aquarius. Untuk zodiak udah pasti hanya akan tunjukin zodiaknya dia aja. Oke lah. Mari awali dari inisial T. Ada telur, Y ada yoyo, P ada polah, pualam, ada W ada wanita, wajan, wajah, J ada juara, O ada orang, M ada mahkota. Masuk kita ke zodiak, Leo hadir, energi dari Virgo, Sagittarius, Gemini, kemudian Scorpio, hadir energi dari Gemini lagi, Pisces masuk, energi dari Aquarius juga hadir ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.